Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome Zuruk di channel Nisha Diary. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sesuai janji aku, setelah kita menyelesaikan materi dari bab 1 sampai bab 12, sekarang aku mau bikin seri video baru yang khusus ngebahas rangkuman gramatik atau tata bahasa untuk level A1 ya. Jadi, di seri ini kita akan bedah tuntas rangkuman grammar dari buku Network Noy A1. Kenapa aku bikin seri ini? Supaya kita bisa fokus ke inti-inti grammarnya aja, tanpa kecampur sama materi percakapan di setiap bab, biar makin nempel di kepala. Kita akan bahas 1 halaman per hari, pelan-pelan tapi pasti, biar kalian benar-benar paham pondasi A1 itu apa aja, oke? Siap? Hari ini kita mulai dari halaman pertama, rangkumannya yaitu di sini ada topik besar yaitu Sätze, di Sätze yang artinya itu adalah kalimat. Nah, bagian 1 di sini ada Aussagesätze yang itu artinya kalimat pernyataan. Oke, kita lihat bagian pertama di sini Aussagesätze ya. Kalimat pernyataan atau kalimat berita, kalimat yang biasa banget kita pakai buat ngasih info. Contohnya kayak saya makan nasi, dia tinggal di Berlin, kami belajar bahasa Jerman gitu ya. Nah, di bahasa Jerman ada satu aturan emas yang wajib harus kudu kalian ingat sampai kapanpun. Aturan untuk Aussagesätze adalah kata kerja yang sudah dikonjugasi disesuaikan dengan subjeknya selalu ada di posisi kedua. Ini. Jadi, kata kerja yang sudah dikonjugasi disesuaikan dengan subjeknya selalu ada di posisi kedua ya. Ingat ya, posisi kedua. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Coba kita lihat contohnya satu-satu di situ, yaitu Niklas won in Hamburg. Posisi 1 kan Niklas ya. Di sini posisi 1. Posisi 2 itu won. Yaitu won itu berasal dari kata kerja wohnen. Yaitu tinggal ya. Jadi Niklas tinggal di Hamburg gitu. Yang kedua di sini wir können nicht ins Kino gehen. Nah, ini agak spesial. Wir itu kan subjeknya posisi 1. Terus konennya ini adalah kata kerja modal. Kata kerja modal artinya bisa atau dapat ya, konen. Terus kata kerja utamanya mana? Yaitu gehen. Gehen pergi. Dia dilempar ke paling belakang nih guys. Nih, ini yang disebut Satzklammer atau kurung kalimat. Jadi, kata kerja modal di posisi kedua, ini kata kerja modal. Kata kerja modal. Di posisi kedua, kata kerja utamanya, yang gehen ini di bagian akhir. Jadi, artinya apa? Wir können nicht ins Kino gehen. Kami tidak bisa pergi ke bioskop. Nah, di nomor 3, di sini ada kata wir holen Sophia ab, ya. Wir holen Sophia ab. Ini juga spesial karena ada tren baru verben atau kata kerja yang bisa dipisah. Tren baru verben. Posisi pertamanya di sini yaitu wir atau subjeknya di situ. Terus posisi keduanya itu holen ya. Bagian utama dari kata kerjanya itu abholen, menjemput ya artinya. Terus prefix atau awalannya dilempar ke bagian akhir nih, yang ab. Nah, yang kalimat wir holen Sophia ab artinya kami menjemput Sophia. Oke. Jadi pada intinya di Aussagesätze, apapun bentuk kalimatnya, mau ada kata kerja modal atau kata kerja pisah yang nangkring itu di posisi kedua, biasanya itu selalu kata kerja yang terkonjugasi. Jelas ya, gampang banget gitu ya. Oke, lanjut di bagian 2, position im Satz, ini posisi dalam kalimat. Di sini kita lihat ya,
masih nyambung banget sama yang tadi. Aturan kata kerja di posisi kedua itu tetap berlaku di sini ya. Di sini kita diajarin kalau subjek itu nggak harus selalu di posisi pertama sebenarnya di contoh ini. Kita lihat Lina, posisinya pindah kan, dari yang pertama pindah ke sini. Jadi bisa aja kita taruh keterangan waktu atau tempat itu di posisi pertama, tapi tetap kata kerjanya di posisi kedua. Yang ini posisi kedua gitu. Dia nggak mau pindah ya, selalu di posisi kedua. Contohnya di sini, Lina is Morgan Muesli. Lina itu kan subjek ya, isnya kata kerja dari essen, makan gitu ya. Sekarang kita coba taruh keterangan waktunya di depan yang ini, Morgens di pagi hari is makan Lina Muesli gitu ya. Morgens kan kata keterangan waktu di depan. Isnya tetap di posisi kedua. Is dari kata essen juga ya. Nah, sini Linanya pindah ke posisi ketiga. Subjeknya geser ke posisi ketiga. Gitu. Jadi kesimpulannya subjek itu bisa di posisi 1 atau setelah kata kerja. Gitu. Tapi kata kerjanya tetap di posisi kedua. Patenin ini di otak kalian ya. Lanjut, sekarang kita akan lanjut ke bagian W-Fragen atau pertanyaan W. Oke, di bagian W-Fragen ini kita lihat ya, ada pertanyaan yang pakai kata W kayak was, itu artinya apa? Terus where itu siapa gitu ya. Terus apalagi nih? V itu bagaimana, wo itu di mana, wann itu kapan, warum itu kenapa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat W word ada di posisi pertama ya. Wie, welche, when, wann, was itu ada di posisi pertama. Nah, kata kerja yang terkonjugasi ada di posisi kedua. Nih, kita lihat keterangannya di sini. W word position 1 das konjugierte Verb steht auf Position 2. Kata kerja yang terkonjugasi ada di posisi kedua. Udah gitu doang nih. Coba kita lihat di situ. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Posisi pertama. Wie. W wordnya pertama, heißen-nya di posisi kedua. Wann kannst du kommen? Wann itu W word di posisi pertama, kannst di posisi kedua. Kannst itu kata kerja modal, do-nya subjek, kata kerja utamanya kommen di bagian akhir. Gampang kan? Pokoknya kalau ada W word dia di depan terus langsung disusul sama kata kerja. Nah, bagian keempat di sini ada ya oder nein fragen, pertanyaan ya atau tidak. Sekarang jenis pertanyaan kedua yaitu ya oder nein fragen. Dari namanya aja udah jelas ya, ini adalah pertanyaan yang jawabnya cuma iya atau enggak, iya oder nein. Aturannya lebih gampang lagi nih. Kalau tadi di kalimat pernyataan kata kerja ada di posisi kedua, di sini kata kerja maju ke posisi pertama. Nih, kata kerjanya ada di posisi pertama. Konjugasi kata kerjanya di posisi pertama ya. Cuma itu tinggal balik aja posisi kata kerja sama subjeknya. Misalkan kalimat pernyataan kan via gehen ins Kino. Ini kalimat pernyataan. Gitu. Nah, kalau jadi pertanyaan ya oder nein, gehen-nya pindah ke depan. Gehen wir ins Kino. Gehen wir ins Kino gitu. Gehen-nya jadi ada di depan. Terus wir-nya jadi di posisi kedua. Contoh lain dari tabel di situ ada haben Sie Frau Petrovic angerufen, apakah Anda sudah menelpon Nyonya Petrovic? Posisi pertama ada haben yaitu kata kerja bantu, posisi kedua sie itu subjeknya di posisi kedua. Oke. Lanjut di bagian sini ada bagian yang sering bikin pemula bingung tapi sebenarnya logis banget ya. Cara menjawab pernyataan ya atau tidak. Antwortet auf ja oder nein Fragen.
jawaban utamanya ya, nein, iya itu iya, nein itu tidak, dan ada kata doch. Oke, kapan sih kita pakai ketiganya? Dengerin baik-baik ya. Jadi kalau pertanyaannya positif, nggak ada kata tidak, bukan. Itu contohnya misalkan hast du einen Termin, jawabannya iya atau tidak. Pertanyaannya positif ya, jadi begitu. Kalau ada pertanyaannya, ada kata negatifnya, ada keinen atau nicht, ini kayak gini, hast du keinen Termin, kamu nggak punya janji ya. Kalau ternyata kamu punya janji, jawabanmu berlawanan dengan pertanyaan negatifnya. Kamu jawab doh. Punya kok gitu ya, doh itu kayak punya kok gitu. Tapi aku punya loh gitu maksudnya. Jadi doh itu untuk menyangkal pertanyaan negatif. Kalau kamu beneran emang nggak ada janji, nggak punya janji, kamu jawab tidak, nein gitu. Setuju dengan pertanyaan negatifnya, kamu jawab nein. Emang nggak punya gitu, nggak punya termin, nggak punya janji. Contoh kedua di sini, kommst du nicht mit? Kamu nggak ikut ya? Kalau kamu mau ikut, jawabannya doh ikut kok gitu. Kalau kamu emang nggak ikut, kamu bisa jawab nein. Enggak, aku nggak ikut. Jadi ingat ya, doh itu dipakai untuk menjawab iya pada pertanyaan yang bentuknya negatif, yang ada keinen atau nicht. Paham ya, ini penting banget biar nggak salah paham pas ngobrol gitu. Oke, kita rekap cepat materi hari ini tentang Sätze atau kalimat ya. Kita udah belajar Aussagesatz, yaitu kalimat pernyataan yang kata kerjanya di posisi kedua. Terus posisi subjek yang ini bisa ada di posisi pertama atau ketiga. Terus kita belajar tadi V-fragen ya. V-word selalu ada di posisi pertama. Kata kerja ini di posisi kedua. Terus yang ini kita belajar juga ya, oder nein fragen, pernyataan ya atau tidak. Kata kerja maju ke posisi pertama. Terus jawaban ya oder nein di sini doh dipakai untuk bilang iya kalau pertanyaannya negatif, ada kata keinen atau nicht. Gimana? Gampang banget kan kalau kita bedah satu persatu kayak gini. Ini adalah pondasi paling dasar dari struktur kalimat bahasa Jerman. Kalau kalian kuasai ini, kedepannya bakal jauh lebih mudah. Kalau ada yang masih bingung atau mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Pasti aku usahain banget buat jawab. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa terbantu. Dan yang paling penting, subscribe channel Nisha Diary dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video grammar kita selanjutnya. Oke deh, segitu dulu untuk hari ini. Vielen Dank für Zuschauern. Makasih banyak udah nonton. Cus, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.